Suatu hari gadis ini merasa teman ambigunya sangat aneh. Dia adalah orang yang di luar dingin, di dalam banyak uang. Namun hari ini dia tiba-tiba menjadi hangat dan lembut secara tidak biasa. Dia memberinya perasaan dirawat seperti kakaknya setahun yang lalu. Sangat akrab namun sangat asing. Keesokan paginya saat dia bangun, kepribadian utamanya pun terbangun. Melihat seekor kucing tergeletak di sampingnya, dia menunjukkan rasa jijik secara terang-terangan. Dia dengan dingin menyuruh gadis itu untuk segera membawa kucing itu ke tempat lain. Mendengar itu, gadis itu terkejut, malu, dan terjatuh telentang. Tadi malam dia sendiri yang membeli kucing ini, Kak. Tapi baru setelah tidur, dia bilang tidak suka. Kejutan belum berhenti. Tadi malam dia adalah orang yang tahu cara memasak segala macam hidangan. Masakan yang dia masak seenak restoran bintang 1. Tapi pagi ini dia sangat berantakan. Bubur bawang yang dia masak berbau hangus. Melihatnya saja sudah membuat mual. Gadis itu merasa sangat aneh dan ingin mencari tahu kebenaran tentang kakak yang ambigu itu. Sebagai pewaris Hotel Aizhe, Jing Zixia bisa saja tidak melakukan apa-apa dan tetap menduduki posisi direktur di hotel ini. Hotel Aizhe adalah warisan yang Jing Zixia tinggalkan untuknya sebelum meninggal. Namun saat itu Jing Zixia masih terlalu muda, tidak mampu mengambil alih. Jadi Jian Jian, pamannya, akan sementara mengelola hotel untuknya. Suatu hari tanpa awan tanpa hujan, Jing Zixia tiba-tiba menerima telepon dari kakak Liu. Tokonya baru saja kedatangan tas tangan bermerek edisi super terbatas. Jing Zixia harus cepat kalau mau beli. Kalau lambat langsung lenyap. Mendengar kakak Liu berkata begitu, Jing Zixia segera berangkat berburu tas. Namun Jian Bufen, sepupunya, merusak pikiran kakak perempuannya. Jian Bufen merasa kakak perempuannya bekerja jam 9 pagi dan pulang jam 5 sore itu sudah keterlaluan. Hari ini Jing Zixia pulang lebih awal, ia takut ayahnya tidak akan senang. Jian Bufen menasihati kakaknya seberapapun buru-burunya, tunda sampai setelah jam kerja. Namun Jing Zixia dengan percaya diri menyatakan bahwa dia harus pergi menyelesaikan urusan penting. Setelah mengetahui urusan penting Jing Zixia adalah membeli tas tangan, wajah Jian Bufen menunjukkan 4 kata tidak percaya. Jian Bufen memberitahu Jing Zixia bahwa direktur grup akan segera tiba dan ayahnya ingin Jing Zixia yang menyambut mereka. Setelah mendengarnya, Jing Zixia langsung melimpahkan tanggung jawab ini kepada pamannya. Tepat pada saat itu paman Jian Jian tiba-tiba muncul entah dari mana dan melarang Jing Zixia pulang lebih awal. Sebagai direktur hotel dia harus tetap di sini untuk menyambut mitra bisnis. Mengetahui pamannya suka dipuji, Jing Zixia langsung memujinya setinggi langit. Paman Jian Jian mendengarnya dengan gembira. Saat pamannya masih senang, Jing Zixia segera kabur. Namun baru saja turun ke tempat parkir, Jing Zixia bertemu dengan seseorang yang sangat dikenalnya. Orang itu adalah Lin, mantan pacarnya yang menghilang selama setahun. Di samping Lin saat ini ada seorang wanita cantik yang sangat menawan. Setelah menyaksikan pemandangan ini, Jing Zixia yakin bahwa dia telah bertemu dengan pria brengsek. Jika tidak, mengapa setelah menghilang selama setahun dia muncul bersama wanita lain? Potongan-potongan ingatan tiba-tiba kembali dalam pikiran Jing Zixia. Dia dan Lin baru bertemu sudah langsung jatuh cinta. Tidak lama kemudian mereka berdua menjadi pasangan. Tapi setelah satu malam yang penuh gairah, Lin tiba-tiba menghilang ke kehampaan. Hal yang Jing Zixia lihat setelah bangun hanyalah sejumlah uang yang ditinggalkan Lin. Ya Tuhan, melihat uang membuat marah. Mungkinkah Lin hanya melihatnya sebagai pelacur? Lin membawa gadis muda itu ke kamar presiden direktur. Jing Zixia segera menyuruh staf membukakan pintu untuknya. Dan di dalam dia menasihati gadis muda itu untuk menjaga diri agar tidak digoda Lin. Namun gadis itu malah mengatakan orang yang sedang mandi bersih-bersih di dalam adalah direktur utama mereka. Yang penting dia belum pernah menikah. Dan dia hanya asisten merangkap pengacara direktur utama. Dia memperingatkan Jing Zixia atas tindakan menerobos masuk kamar orang lain tanpa izin. Jika ada lain kali dia pasti akan menuntut. Tepat pada saat itu Lin keluar dari kamar mandi. Sejak detik pertama Jing Zixia sudah memastikan orang di depannya adalah Lin. Namun orang itu berkata mereka tidak kenal, tidak tahu, belum pernah bertemu. Tuan Xin, asisten Jing Zixia, juga memberitahunya bahwa pria itu adalah Fu Ziyi, direktur utama grup Fan MU. Meskipun semua orang berkata demikian, Jing Zixia tetap tidak percaya. Dia pikir semuanya hanyalah tipuan Lin yang kekanak-kanakan. Tepat saat ini paman Jian Jian tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyambut Fu Ziyi dengan antusias. Siapa sangka balasan untuk mereka adalah surat dari pengacara yang dibawa oleh Tuan Xin. Melihat surat itu, tidak hanya Jian Jian, tetapi bahkan Jing Zixia pun terkejut dan terjatuh telentang. Mereka telah menyiapkan segalanya untuk menyambut Fu Ziyi dengan paling antusias. Tapi siapa sangka kali ini Fu Ziyi datang untuk menuntut. Duduk di kantor, Jian Bufen menyalahkan ayahnya yang pelit menggunakan barang palsu untuk mendekorasi hotel. Namun Jian Jian tetap keras kepala dengan pemikirannya bahwa hemat adalah kebijakan negara. Jian Jian berencana untuk memperpanjang proses penanganan masalah ini selama mungkin. Ini juga salah satu taktik yang sering dia gunakan. Asalkan cukup sabar memperpanjang waktu cukup
cukup lama, lawan pasti akan berubah. Namun Jian Bufen yakin Fu Ziyi bukan lawan yang mudah seperti itu. Ia khawatir Jian melawan Fu Ziyi hanyalah seperti kerbau menabrak mobil. Aku suka sensasi nonton sendirian, tapi di bioskop tiba-tiba muncul seorang pemuda asing. Manajer bioskop bilang dia adalah komposer musik film ini. Melihat pemuda itu cukup menarik, Jing Zixia pun mengabaikannya. Tak berhenti di situ, Jing Zixia bahkan berinisiatif mengajak bicara dan berkenalan. Itu adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu. Di tengah film tiba-tiba suara hilang, Lin segera mengeluarkan headphone agar Jing Zixia ikut memakainya. Dia adalah orang yang menciptakan melodi yang didengarnya. Duduk berdekatan, Lin bercerita pada Jing Zixia tentang isi dan makna film itu. Dia juga berbagi pandangannya tentang musik dengannya. Jing Zixia yang mendengarnya sangat terpesona. Film selesai adalah saat mereka berdua mengajak makan malam. Saat makan, Jing Zixia menyarankan Lin menuliskan sebuah musik untuknya. Meskipun membuat musik dalam sehari lebih sulit daripada ke langit, Lin tetap setuju. Jing Zixia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Lin yang lembut dan perhatian kini menjadi dingin dan tak berperasaan. Setelah berpikir keras, Jing Zixia memutuskan akan memberi ganti rugi pada Fu Ziyi 50 juta. Untuk mendapatkan uang ganti rugi untuk Fu Ziyi, Jing Zixia memutuskan mendelegasikan penjualan saham hotel. Namun Jian Bufen telah menguping semuanya dari luar. Dia pikir kakaknya tidak seharusnya bertindak impulsif seperti itu. Kakek mereka telah mencurahkan begitu banyak hati untuk membangun dan mengelola hotel ini. Oleh karena itu, dia tidak ingin kakaknya tertipu. Jangan sampai karena seorang pria tak berguna kehilangan seluruh harta keluarga. Orang yang ingin membeli saham dari Jing Zixia adalah orang yang sudah diatur oleh Fu Ziyi sebelumnya. Akhirnya mereka mendapatkan hak kepemilikan hotel seperti yang diinginkan. Namun, Fu Ziyi tidak ingin berbisnis hotel melainkan ingin membeli tanah di sana untuk mengembangkan area komersial. Cara kerjanya sama seperti saat grup Fan MU membeli panti asuhan sebelumnya. Awalnya direktur panti asuhan mengira Fu Ziyi adalah orang baik dan akan mengelola panti asuhan dengan baik. Jadi dia menandatangani kontrak penjualan kepadanya. Tapi setelah selesai tanda tangan, ekskavator datang dan menghancurkan seluruh panti asuhan, membuat direktur merasa sangat marah. Setelah mengambil alih hotel, Fu Ziyi pergi ke bar. Siapa sangka dia bertemu Jing Zixia yang sedang mabuk hampir jatuh. Awalnya Fu Ziyi tidak peduli dengan keselamatan Jing Zixia, tetapi ketika dia melihat seorang pria memasukkan obat bius ke dalam gelas anggurnya, dia mengikutinya. Melihat Jing Zixia hampir minum anggur yang dibius, Fu Ziyi buru-buru menghabiskan anggur itu dan berkata kepada semua orang bahwa Jing Zixia adalah temannya. Setelah itu dia ingin membawanya pergi. Namun baru saja hendak keluar dari bar, dia sudah pingsan. Fu Ziyi tahu orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Jadi dia menggunakan botol anggur yang pecah di meja dan memotong tangannya untuk mengancam mereka. Melihat tekad Fu Ziyi, mereka tidak berani menghalangi. Fu Ziyi kemudian membawa Jing Zixia keluar dari bar dan pergi ke hotel terdekat. Karena keduanya dalam keadaan linglung, mereka tidur di ranjang yang sama. Keesokan harinya saat Jing Zixia bangun dan melihat Fu Ziyi di sampingnya, dia mengira itu adalah mimpi. Tetapi ketika dia melihat luka di lengan Fu Ziyi, barulah dia menyadari apa yang terjadi malam sebelumnya bukanlah mimpi melainkan benar-benar terjadi. Hal ini membuat Jing Zixia berpikir bahwa Fu Ziyi pastilah Lin. Kalau tidak, dia tidak akan menyelamatkannya. Kemudian Jing Zixia memanggil staf hotel membawakan kotak obat untuk memberi pertolongan pertama pada luka Fu Ziyi. Saat ini karena efek obat bius belum hilang, Fu Ziyi masih tertidur lelap. Namun Jing Zixia berpikir alasan Fu Ziyi bilang tidak kenal dengannya di hotel pasti ada sesuatu yang tidak berani diungkapkan. Tepat pada saat itu Fu Ziyi bangun dan mendorong Jing Zixia ke tempat tidur membuatnya tidak bisa berontak. Tapi kemudian Fu Ziyi kembali tertidur lelap. Jing Zixia ingin bangkit tapi dipeluk erat olehnya. Dia tidak punya pilihan lain selain terus berbaring di sana bersama Fu Ziyi. Ketika efek obat bius hilang, Fu Ziyi bangun dan terkejut melihat dirinya tidur bersama Jing Zixia. Dia dengan cepat berdiri. Tetapi ketika melihat Jing Zixia masih tidur nyenyak, dia tidak mengganggunya dan meninggalkan sejumlah uang sebelum meninggalkan hotel. Fu Ziyi menyesal karena sekali lagi membohongi Jing Zixia. Namun semua orang di perusahaan sangat khawatir melihat Fu Ziyi datang terlambat. Karena itu adalah pertama kalinya dia terlambat. Banyak orang curiga Fu Ziyi diculik karena biasanya dia selalu datang pagi dan pulang terlambat. Tidak pernah ada pengecualian. Saat Fu Ziyi sedang tenggelam dalam pikiran tentang masa lalu dengan Jing Zixia, dia menerima telepon darinya. Jing Zixia tampak marah menanyakan mengapa Fu Ziyi meninggalkan kartu bank untuknya. Tapi Fu Ziyi hanya sekilas mengatakan kepada Jing Zixia bahwa itu adalah gaya permanennya.
dia tidak pernah memanfaatkan siapapun. Jing Zixia memberitahu Fu Ziyi bahwa tidak ada yang terjadi pada mereka tadi malam. Jian Jian memutuskan untuk mencari Fu Ziyi untuk bernegosiasi karena dia telah menyelidiki Fu Ziyi dan menemukan satu hal. Tahun lalu ada 3 bulan Fu Ziyi menghilang tanpa kabar berita. Oleh karena itu Jian Jian yakin Fu Ziyi pasti punya rahasia yang tidak ingin orang lain tahu. Namun Jing Zixia juga merasa ini sangat mencurigakan karena waktu hilangnya Lin sesuai dengan waktu hilangnya Fu Ziyi. Setelah itu Jian Bufen mendatangi Fu Ziyi, tetapi dia dihentikan oleh Tuan Xin. Melihat Tuan Xin, Jian Bufen sangat terkejut. Tak disangka bertemu lagi dengan senior yang pernah dia kejar semasa kuliah di sini. Namun tepat saat Jian Bufen merasa gembira, Tuan Xin berkata bahwa dia tidak mengenalnya. Mendengar itu, Jian Bufen merasa sangat kecewa. Jing Zixia setelah mabuk mendatangi Fu Ziyi untuk memberikan uang dan memaksa Fu Ziyi mengakui bahwa dia mengenalnya. Jing Zixia menggunakan kekerasan untuk memaksa Fu Ziyi memulihkan ingatannya. Namun sebelumnya Fu Ziyi sudah mengeluarkan alat perekam dan merekam perilaku kekerasan Jing Zixia. Hasilnya Jing Zixia ditangkap polisi. Fu Ziyi juga telah mengirim video kepada polisi menuduh Jing Zixia menggunakan kekerasan memukulinya. Namun polisi menganggap mereka hanya pasangan muda yang sedang bertengkar, jadi hanya mengingatkan dengan lembut. Mereka menasihati Fu Ziyi untuk lebih berlapang dada dan mengatakan kepada Jing Zixia bahwa dia tidak boleh menggunakan kekerasan pada pacarnya lagi. Jika ingin menyelesaikan masalah, sebaiknya saling bertukar informasi. Setelah itu mereka memaksa Jing Zixia membuat video dan berjanji tidak akan pernah memukul Fu Ziyi lagi. Saat keluar, Fu Ziyi melepas perban di kepalanya dan mengancam Jing Zixia agar tidak bertindak tanpa berpikir. Semua hal itu sudah dia atur. Jika Jing Zixia berani bertindak sembarangan lagi, dia akan mempublikasikan video dan menurunkan nilai pasar Hotel Aize. Keesokan harinya Jing Zixia datang ke kantor Fu Ziyi untuk menunggunya dan berterima kasih padanya karena Fu Ziyi telah memaafkan Hotel Aize. Hal ini membuat Fu Ziyi sangat terkejut dan tidak tahu apa yang Jing Zixia bicarakan. Tepat pada saat itu Fu Ziyi menerima telepon dari Tuan Xin. Dia memberitahunya bahwa dia telah mengirim email pembatalan tuntutan ganti rugi Hotel Aize. Fu Ziyi merasa ada yang tidak beres dan segera lari pulang. Hasilnya sudah jelas. Orang di dalam tubuhnya tadi malam bukanlah Fu Ziyi melainkan kepribadian lain bernama Lin. Dan pembatalan permintaan ganti rugi terhadap Hotel Aize juga Lin yang melakukannya untuk membantu Jing Zixia. Sebelumnya Fu Ziyi dan Lin telah membuat kesepakatan bahwa mereka akan berbagi waktu penggunaan tubuh. Tapi kini Lin melanggar kesepakatan karena cinta. Hal ini membuat Fu Ziyi sangat marah. Oleh karena itu dia mendatangi dokter untuk menyingkirkan Lin sepenuhnya dari tubuhnya. Namun dokter mengatakan hal ini membutuhkan waktu 3 bulan. Jadi Fu Ziyi menghilang selama 3 bulan. Kali ini ketika kembali Fu Ziyi menemukan Lin masih muncul karena cinta. Dia merasa sangat tak berdaya karena Lin belum sepenuhnya dihapus. Ketika kembali Fu Ziyi mengatakan kepada Jing Zixia bahwa keputusan untuk membatalkan tuntutan kompensasi sebelumnya adalah palsu. Hal itu disebabkan oleh seorang teman yang telah menggunakan komputernya untuk bermain curang. Hal ini membuat Jing Zixia sangat marah. Dia memaki Fu Ziyi lalu pergi. Jing Zixia tidak punya pilihan selain menghubungi pembeli untuk menjual saham. Namun pamannya Jian Jian mendengarnya dan mencela Jing Zixia karena telah menjual saham tersebut. Dia juga membawa Jing Zixia ke makam ayahnya untuk meminta maaf lalu menyuruhnya menjelaskan dengan jelas kepada ayahnya. Paman juga menelepon ibunya berharap dia bisa membujuk Jing Zixia. Namun saat ini ibunya telah pergi ke luar negeri mencari cinta baru. Jing Zixia menyuruh ibunya berkencan dengan santai dan tidak perlu khawatir tentang urusan bisnis. Jing Zixia berjanji kepada pamannya untuk tidak menjual hotel, tetapi dia mencari orang lain dan menandatangani kontrak hanya untuk menjual sebagian saham. Jing Zixia mengira semuanya sudah beres tetapi pamannya tetap tahu dan sangat marah. Jing Zixia tahu pamannya suka dipuji jadi dia memujinya dengan sangat halus. Jian Jian tidak punya pilihan selain menerima. Karena hak kepemilikan hotel masih milik Jing Zixia dan mereka masih bisa melanjutkan bisnis. Namun mereka tidak tahu bahwa pembeli saham itu sebenarnya diatur oleh Fu Ziyi. Jing Zixia ingin mengundurkan diri dan meninggalkan hotel karena Lin kini berbeda dari sebelumnya. Dan hanya ketika dia pergi dia bisa melupakannya sepenuhnya. Ketika Jing Zixia sedang mengemasi barang-barangnya untuk pergi, dia ingin mengakhiri hubungannya secara menyeluruh sehingga dia menelepon Fu Ziyi ingin bertemu dengannya. Namun tak disangka dia ditolak mentah-mentah oleh Fu Ziyi. Hal ini membuat Jing Zixia sangat kecewa. Setelah Fu Ziyi kembali ke rumah, dia meninggalkan sebuah pesan untuk Lin. Sebelumnya, semua tindakan Lin telah dihancurkan olehnya.
Sekarang Jing Zixia juga hampir pergi, dia menyuruh Lin untuk tidak melakukan hal bodoh. Lin begitu kesal pada Fu Ziyi hingga tak tertahankan. Dia mengendarai mobil keluar rumah dan nyaris jatuh ke jurang. Untungnya dia diselamatkan oleh seorang wanita cantik. Mobilnya jatuh namun Lin berhasil ditarik ke atas. Keesokan harinya Fu Ziyi sangat marah dengan perilaku Lin. Lin sudah lelah bernapas namun masih mengganggu Fu Ziyi. Dia memanggil Lin keluar untuk menjelaskan. Fu Ziyi yakin itu pasti karena Jing Zixia. Oleh karena itu dia memutuskan untuk menahan Jing Zixia. Dengan begitu Lin tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Tepat ketika pesawat Jing Zixia hendak lepas landas, dia menerima telepon dari Fu Ziyi. Dia ingin bicara tapi ditolak. Sangat cepat di luar pesawat sudah penuh gelembung. Di atasnya tertulis, Jing Zixia, aku mencintaimu, mohon tetaplah di sini. Hal ini membuat banyak penumpang iri. Fu Ziyi muncul dengan sebuket bunga di depan semua orang membuat Jing Zixia sangat tersentuh. Fu Ziyi mendatanginya dan memberinya cincin berlian untuk melamar. Banyak orang bersorak dan ingin dia menerima lamaran itu. Saat itu juga Jing Zixia dibangunkan oleh pramugari. Ternyata semuanya hanyalah mimpi. Jing Zixia, pramugari membangunkannya karena Fu Ziyi sudah datang. Fu Ziyi dengan dingin memberitahu Jing Zixia bahwa dia tidak bisa pergi karena mereka masih memiliki kontrak yang belum selesai, dan sekarang dia meminta Jing Zixia untuk melayani Fan Mu selama sebulan sesuai dengan ketentuan kontrak. Jian Bufen berpikir mungkin Fu Ziyi melakukan itu karena dia menyukai Jing Zixia, seperti plot dalam drama. Semua karena menyukai pemeran utama wanita sehingga membuatnya kesulitan. Hal ini membuat Jing Zixia juga merasa cukup mungkin. Jing Zixia di kantor melihat rencana Fu Ziyi. Di sana hanya ada kawasan komersial baru Fushi, tetapi tidak ada rencana Aizi. Hal ini membuat Jing Zixia sangat bingung. Namun dia diusir dari kantor oleh Fu Ziyi. Fu Ziyi mengatur tempat kerja di luar untuknya dan tempat itu milik Fu Ziyi. Kemudian sebelum Jing Zixia pulang kerja, Fu Ziyi juga memberinya banyak pekerjaan sulit untuk dilakukan. Hal ini membuat Jing Zixia sangat marah, tetapi dia tetap berusaha melakukannya. Mau tak mau Jing Zixia hanya bisa setuju. Fu Ziyi juga bekerja hingga larut malam baru pulang kerja. Tetapi ketika melihat Jing Zixia kelelahan sampai tidur di lantai, dia juga sangat sedih. Dia mengambil jaketnya dan menyelimuti Jing Zixia. Dia khawatir dia akan kedinginan. Saat itulah dalam keadaan samar-samar Jing Zixia mengira Fu Ziyi adalah Lin, jadi dia menariknya. Hal ini membuat Fu Ziyi juga memiliki perasaan terhadap Jing Zixia. Dia tetap di sampingnya dan ikut berbaring tidur. Pagi berikutnya Fu Ziyi bangun dan keluar. Dia menyuruh Tuan Xin membawakan sarapan untuk Jing Zixia. Jing Zixia mengira dia bisa pulang untuk istirahat, tetapi Fu Ziyi malah memintanya mengantar mobilnya pulang. Jing Zixia marah tak tertahankan. Jian Bufen bertemu Tuan Xin di perusahaan. Dia ingin Tuan Xin mengingatnya, jadi dia menggunakan segala cara berharap Tuan Xin akan mengingatnya. Hasilnya adalah Tuan Xin sudah lama tahu siapa Jian Bufen. Hal ini membuat Jian Bufen sangat senang. Namun Tuan Xin telah bertunangan dengan seseorang bernama Ma Xixian, membuat kegembiraan Jian Bufen menjadi sia-sia. Fu Ziyi meminta Jing Zixia mengantarnya pulang, tetapi tempat yang mereka tuju adalah rumah Fushi. Jing Zixia merasa Fu Ziyi terlalu berlebihan. Tidak hanya memintanya lembur, tetapi juga menyuruhnya menjadi sopir pribadi untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah Fu Ziyi, Jing Zixia diatur olehnya untuk membersihkan seluruh rumah. Hal ini membuatnya semakin marah dan berbalik ingin pergi. Namun dia diancam oleh Fu Ziyi bahwa jika tidak melakukannya dia akan melanggar ketentuan kontrak. Tidak ada pilihan lain, Jing Zixia pun setuju dan kembali bekerja. Fu Xiangrong melihat ada seorang pelayan di rumah, dia meminta Jing Zixia membuatkan teh untuknya. Selama proses membuat teh, Jing Zixia mengetahui dari staf perusahaan bahwa Fu Xiangrong adalah pejabat senior. Jing Zixia tiba-tiba mendapat ide untuk mengganggu percakapan di antara mereka. Dia berharap jika dia membuat Fu Ziyi marah, dia akan memecatnya. Jing Zixia membawakan teh dan sengaja menumpahkan teh ke paman keduanya, dengan harapan Fu Ziyi akan sangat marah. Namun Fu Ziyi tidak bereaksi apa-apa. Sebaliknya Fu Xiangrong sangat marah dengan tindakan Jing Zixia dan mendorongnya hingga jatuh ke belakang. Ketika cangkir teh pecah, Jing Zixia hampir terluka oleh pecahannya. Untungnya Fu Ziyi memeluknya erat-erat. Dia bahkan mencela tindakan paman keduanya membuat Fu Xiangrong semakin marah. Fu Ziyi membawa Jing Zixia keluar dan memujinya karena telah menangani situasi dengan sangat baik, sekaligus memberinya cuti sehari untuk beristirahat. Jing Zixia sangat gembira tak terkira. Dia mengambil koper siap untuk perjalanan, namun Fu Ziyi ingin ikut. Hal ini membuat suasana hati bahagia Jing Zixia cepat memburuk. Jing Zixia awalnya berencana untuk bepergian, namun karena Fu Ziyi ingin ikut, dia memutuskan pergi ke pusat perbelanjaan untuk berbelanja gila-gilaan. Dia juga meminta Fu Ziyi membayar semua biaya hari itu. Ketika mereka sedang
sedang makan di sebuah restoran, seorang lelaki tua tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Jing Zixia dengan cepat mendekat dan melakukan tindakan pertolongan pertama jantung dan paru-paru. Berkat bantuannya lelaki tua itu sadar kembali sebelum ambulans tiba. Keluarga lelaki tua itu mengucapkan terima kasih kepada Jing Zixia. Alasan Jing Zixia bereaksi begitu cepat adalah karena ayahnya meninggal karena serangan jantung mendadak. Jika saat itu ada seseorang yang tahu cara memberikan pertolongan pertama, mungkin ayahnya tidak akan meninggal secepat itu. Jing Zixia memberitahu Fu Ziyi bahwa dia juga menderita penyakit jantung. Namun setiap kali dia mendengar ritme yang dimainkan Lin, perasaannya akan membaik. Hanya saja saat ini Fu Ziyi tidak mengingat apa-apa tentang itu. Saat itu juga jantung Jing Zixia mulai berdetak kencang. Fu Ziyi dengan cepat membawanya mencari piano dan mulai memainkan lagu yang biasa dimainkan Lin. Jing Zixia terkejut melihat Fu Ziyi. Ternyata dia ingat semuanya. Dalam perjalanan pulang, Jing Zixia bertanya kepada Fu Ziyi mengapa dia berpura-pura tidak mengenalinya. Namun Fu Ziyi tidak menjawab. Setibanya di rumah, Jing Zixia mengatakan kepada Fu Ziyi bahwa penyakit jantungnya hanya karena gula darah rendah. Hanya dengan menjaga gula darah stabil dia tidak akan terpengaruh. Jing Zixia pulang tetapi tidak bisa tidur. Dia selalu memikirkan Fu Ziyi. Dia tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Dia memikirkannya sepanjang malam, bahkan bermimpi dia datang di sampingnya membantunya tidur. Keesokan harinya Jing Zixia menerima telepon dari Fu Shengrong mengundangnya keluar untuk bertemu. Saat bertemu, Fu Shengrong ingin membeli kembali saham yang dipegang Jing Zixia dan bahkan bersedia membayar 3 kali lipat harganya. Hal ini membuat Jing Zixia merasa ada yang tidak beres. Fu Shengrong memberitahunya bahwa jika dia menjual kembali saham itu kepada Fu Ziyi, hotel akan dihancurkan. Saat itulah Jing Zixia baru tahu bahwa Fu Ziyi sudah merencanakan dari awal. Dia ingin menghancurkan hotel untuk membangun kawasan komersial baru. Ketika kembali, Jing Zixia memarahi Fu Ziyi dengan sangat buruk. Meskipun dia telah mencapai tujuannya, dia masih ingin mempertahankan orang-orang yang memiliki wewenang untuk menghancurkan hotel di depan mata mereka. Jing Zixia mengatakan kepada Fu Ziyi bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Fu Shi menang. Fu Ziyi mencari guru piano untuk belajar cara memainkan lagu piano untuk Jing Zixia. Setelah beberapa waktu belajar, Fu Ziyi menjadi sangat mahir dalam bermain piano. Fu Ziyi mengatur agar Tuan Xin mengadakan rapat pemegang saham besar agar mereka dapat membahas perencanaan kawasan komersial baru. Jing Zixia tahu bahwa Fu Ziyi ingin menutup hotel. Oleh karena itu dia mengundang pamannya untuk datang bersama membahas cara menghentikannya. Pada pertemuan tersebut, ketika Fu Ziyi mengajukan niat untuk menghancurkan hotel, Jing Zixia mengajukan keberatan. Dia yakin bahwa dia adalah pemegang saham terbesar hotel dan dia berhak mengambil keputusan. Namun yang tidak diketahui Jing Zixia adalah pamannya juga telah menjual sebagian sahamnya. Bahkan jika saham mereka digabungkan tidak sebesar jumlah saham yang dipegang Fu Ziyi. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mencegah keputusan Fu Ziyi. Untuk menghalangi rencana Fu Ziyi, Jing Zixia menggunakan taktik yang rendah. Itu adalah dengan menipu dia masuk ke gudang anggur dan mengancamnya untuk menandatangani perjanjian yang membatalkan penghancuran hotel. Namun pulpen perekam suara di tangan Fu Ziyi sekali lagi membantunya. Fu Ziyi telah merekam seluruh percakapan. Setelah selesai menandatangani, dia memberitahu Jing Zixia bahwa perjanjian di antara mereka tidak sah. Hal ini membuat Jing Zixia sangat marah. Dia menyuruh adik laki-lakinya Jian Bufen mengunci pintu gudang, tidak mengizinkan Fu Ziyi keluar. Saat ini Tuan Xin juga bergegas datang. Jian Bufen takut ketahuan oleh Tuan Xin sehingga dia mendorongnya keluar pintu dan mengatakan bahwa Fu Ziyi tidak ada di gudang. Dia hanya sedang bermain game di pintu gudang saja. Ketika Fu Ziyi sedang bersiap keluar pintu, dia tertusuk vas bunga di telapak tangannya. Jing Zixia buru-buru menyuruh Jian Bufen membuka pintu, tetapi dia sudah pergi. Jing Zixia dan Fu Ziyi hanya bisa terjebak di dalam. Jing Zixia bercerita kepada Fu Ziyi tentang kisah botol-botol anggur di gudang anggur. Itu semua adalah kisah pendiri Hotel Aize. Mereka memiliki perasaan yang mendalam terhadap Hotel Aize. Meskipun mereka ingin menjualnya, mereka juga hanya berharap ada orang yang terus mengelolanya dengan baik. Jing Zixia juga meminta Fu Ziyi jangan menghancurkan hotel. Fu Ziyi tidak setuju tetapi bersedia mempertimbangkannya. Saat itu juga Jian Bufen dan Tuan Xin masuk dan membebaskan mereka. Seorang bintang terkenal bernama Yeyu 11 datang ke hotel. Banyak penggemar berkerumun di pintu menunggu dia muncul. Jian datang dan memberitahu Jing Zixia bahwa Yeyu 11 meminta dilayani olehnya. Demi hotel, Jing Zixia memutuskan untuk melayani Yeyu 11 secara pribadi. Meskipun dia sudah menyiapkan banyak kamar untuk Yeyu 11 tetapi dia semua tidak puas. Hal ini membuat Jing Zixia sangat tidak berdaya. Akhirnya dia harus setuju untuk mengatur kamar presidensial untuknya. Setelah Jing Zixia pergi, para asisten merasa Yeyu 11 sudah keterlaluan. Namun kali ini Yeyu 11 datang bukan untuk menginap di hotel melainkan ingin menyulitkan Jing Zixia karena ibunya akan menikah dengan kakak laki-laki Yeyu 11 dan Yeyu 11 ingin mencegah pernikahan ini. Oleh karena itu dia mencari cara untuk mengganggu Jing Zixia. Jing Zixia tidak punya pilihan selain mencari Fu Ziyi untuk bernegosiasi tentang kamar presidensial untuk Yeyu 11.
Dia pikir Fu Ziyi akan menolak namun tak disangka dia malah setuju. Setelah itu mereka mengatur Yeyu 11 untuk tinggal di sana. Hal yang tidak disangka Jing Zixia adalah Yeyu 11 memintanya untuk membersihkan kamar sendiri. Saat itu juga Fu Ziyi teringat menjatuhkan barang di kamar sehingga dia datang mengambilnya. Dia melihat Jing Zixia melayani Yeyu 11 jadi sangat marah. Dia berpikir bahwa pekerjaan membersihkan kamar cukup dilakukan oleh petugas kebersihan di hotel. Meminta seorang direktur utama seperti Jing Zixia melakukan pekerjaan ini sungguh keterlaluan. Namun pada saat ini Jing Zixia masih marah pada Fu Ziyi sehingga meminta dia segera pergi. Mereka juga sedang bekerja agar hotel beroperasi lebih baik. Jing Zixia disuruh-suruh oleh Yeyu 11 sampai tidak seperti orang yang pantas. Ketika pulang ke rumah dia mengeluh kepada Jian Bufen. Bahkan ibunya pun tidak pernah menyuruh-nyuruhnya seperti itu. Informasi Jing Zixia membersihkan kamar Yeyu 11 dengan cepat dipublikasikan di internet. Banyak warganet memuji hotel Jing Zixia sebelumnya. Hal ini membuat Yeyu 11 merasa Jing Zixia telah mengubah musibah menjadi berkah. Menggunakan insiden ini untuk beriklan bagi hotel tanpa biaya. Oleh karena itu dia mengundang Jing Zixia keluar untuk makan malam. Tepat pada saat Yeyu 11 mengundang Jing Zixia keluar makan malam, Fu Ziyi juga telah tiba. Dia melihat Yeyu 11 bersikap sangat akrab dengan Jing Zixia, bahkan memberinya tas edisi terbatas. Hal ini membuatnya tidak bisa menahan diri. Saat itu juga telepon Sheng Zong berdering. Sheng Zong sangat penting bagi rencana Fushi kali ini. Namun ketika Fu Ziyi melihat Jing Zixia dan Yeyu 11 seakrab itu, dia tidak bisa menahan diri dan memutuskan panggilan telepon. Fu Ziyi menyuruh Tuan Xin menjamu Sheng Zong sementara dia menarik Jing Zixia pergi. Jing Zixia marah meronta dari Fu Ziyi dan ingin kembali mengambil tas tangannya. Setelah Fu Ziyi kembali, dia menemui Yeyu 11 untuk bernegosiasi, meminta dia meninggalkan hotel dan harus menjaga jarak dari Jing Zixia. Yeyu 11 menyadari Fu Ziyi ingin melindungi Jing Zixia. Oleh karena itu dia setuju dengan permintaan Fu Ziyi. Jing Zixia masih memikirkan perkataan Fu Guoqiang. Ternyata Fu Jin selalu menentang rencana Fanmu Corporation demi Jing Zixia. Percaya bahwa apa yang dikatakan Fu Guoqiang mungkin adalah kebenaran. Fu Jin telah melakukan banyak hal demi Jing Zixia. Tuan Xin membantu Fu Jin mengatur untuk bertemu dengan Direktur Sheng. Tetapi Tuan Xin hanya berhasil menghubungi sekretaris Direktur Sheng dan mengetahui bahwa Direktur Sheng telah pergi berlibur. Tetapi sekretaris itu tidak mengungkapkan kemana dia pergi berlibur. Oleh karena itu, keduanya menduga bahwa dia pasti pergi ke Teluk Asia Selatan atau Teluk Asia Utara. Fu Jin memutuskan untuk membagi Tuan Xin dan dirinya menjadi dua kelompok. Tetapi saat ini Tuan Xin menerima telepon dari paman kedua Fu Shengrong. Dia memintanya untuk menghentikan Fu Jin bertemu dengan Direktur Sheng. Oleh karena itu, ketika mereka bersiap untuk berangkat, Tuan Xin berpura-pura sakit perut. Fu Jin dengan cepat datang dan membantunya ke rumah sakit untuk diperiksa. Tepat pada saat itu Jian Bufen kebetulan lewat dan menarik Tuan Xin ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter mengira Tuan Xin adalah istri Jian Bufen. Hal ini membuat Jian Bufen sangat senang. Meskipun Tuan Xin diancam dan harus menuruti kata-kata Fu Shengrong, tapi dia juga khawatir jika Fu Jin tidak bertemu dengan Direktur Sheng, sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi dia diam-diam mengirim pesan kepada Jing Zixia berharap dia akan datang ke Teluk Asia Utara untuk membantu Fu Jin bertemu dengan Direktur Sheng. Jing Zixia di Teluk Asia Utara telah bertemu dengan sekretaris Direktur Sheng. Mengetahui bahwa Direktur Sheng berada di Teluk Asia Utara, dia menelepon Fu Jin menyuruhnya untuk tidak pergi ke Teluk Asia Selatan lagi. Jadi mereka berdua pergi ke Teluk Asia Utara untuk mencari Direktur Sheng. Tetapi tanpa diduga mereka dihalangi oleh sekretaris dan dibohongi bahwa Direktur Sheng tidak ada di sana. Fu Jin tidak punya pilihan selain mengajak Jing Zixia berjalan-jalan di pantai. Mereka tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis kecil yang bermain sendirian di pantai. Kedua orang itu khawatir akan keselamatan gadis kecil itu, jadi mereka bermain dengannya. Gadis kecil itu ingin bermain keluarga bersama mereka. Dia memanggil Jing Zixia sebagai ibunya dan Fu Jin sebagai ayahnya. Hal ini membuat mereka berdua tertawa gembira. Mereka bermain bersama sampai larut malam dan gadis kecil itu tertidur. Lalu mereka berdua menelepon polisi dan menyerahkan gadis kecil itu kepada mereka untuk ditangani. Mereka berdua mengetahui bahwa ibu gadis kecil itu telah meninggal dan hanya ada seorang ayah yang berada di tempat yang jauh dan sekarang sedang dalam perjalanan. Merasa kasihan pada gadis kecil itu, mereka berdua memutuskan untuk membuat hadiah dengan tangan mereka sendiri untuk diberikan kepadanya. Fu Jin dan Jing Zixia mencari dan memberikan mainan kepada gadis kecil itu membuatnya sangat gembira. Tepat pada saat ini, ayah gadis kecil itu juga datang. Yang tidak mereka duga adalah ayah gadis kecil itu adalah Direktur Sheng. Sikap mereka terhadap gadis kecil itu membuat Direktur Sheng merasa sangat menghargai dan memutuskan untuk melanjutkan kerjasama dengan mereka. Setelah itu, Jing Zixia dan Fu Jin mengemudi mengantar gadis kecil itu pulang. Fu Jin memanggil Jing Zixia
bersedia untuk menyerahkan pekerjaan Fu. Dia memberitahunya bahwa mulai sekarang dia akan mengelola pekerjaan hotel karena dia akan kembali ke keluarga Fu. Fu Zin ingin mengajak Jing Zixia makan malam tetapi tanpa diduga ditolak oleh Jing Zixia. Jing Zixia memberitahu Fu Zin bahwa meskipun setahun yang lalu dia pernah menyukainya, tetapi sekarang mereka telah mengakhiri hubungan. Kata-kata ini membuat Fu Zin merasa sulit untuk menerimanya. Jadi dia berlari dalam hujan untuk menemui Dr. Moziki untuk menyelesaikan masalah. Namun, Dr. Moziki menyarankan agar Fu Zin menyatakan cintanya secara resmi. Hanya dengan begitu penyakit rindu cintanya akan sembuh. Hari berikutnya pergi bekerja Fu Zin kebetulan mendengar Jian Bufen sedang menelepon Jing Zixia. Ujung telepon sana memberitahu Jian Bufen bahwa dia akan pergi mengambil gaun pengantin bersama Yeyu 11. Hal ini membuat Fu Zin merasa ada krisis. Jadi dia dengan cepat mengemudi keluar mencari Jing Zixia. Fu Zin diam-diam masuk dan melihat Jing Zixia sedang mencoba gaun pengantin. Dia merasa sangat sedih. Tetapi setelah itu pegawai toko memberitahu Fu Zin bahwa Jing Zixia hanya mencoba gaun pengantin untuk ibunya. Saat ini Fu Zin baru merasa lega. Namun, ketika Fu Zin mengumpulkan semua keberanian untuk mengatakan kepada Jing Zixia bahwa dia mencintainya, dia ditolak olehnya. Jing Zixia mengira Fu Zin memperlakukan cinta seperti permainan. Oleh karena itu Fu Zin berbohong bahwa dia mengalami amnesia. Fu Zin memegang erat Jing Zixia dan menciumnya. Jing Zixia benar-benar dikalahkan oleh ciuman Fu Zin. Tepat pada saat ini Lin tiba-tiba muncul. Fu Zin berusaha menahan diri agar Lin tidak keluar. Tetapi takut Jing Zixia mengetahuinya, dia berbalik dan melarikan diri. Jing Zixia berlari kemana-mana untuk mencari Fu Zin. Akhirnya menemukannya di ruang piano toko gaun pengantin. Saat ini Fu Zin sedang bermain piano. Jing Zixia maju dan memeluknya erat-erat. Tepat ketika Jing Zixia dan Fu Zin berada dalam momen yang manis, polisi muncul. Mereka menahan Jing Zixia dan memberitahunya bahwa mereka telah bertemu Fu Zin sebelumnya di lokasi kecelakaan mobil. Polisi berpikir bahwa Fu Zin memiliki kecenderungan untuk mengambil risiko. Hal ini membuat Jing Zixia khawatir. Jadi dia kembali mencari Fu Zin untuk menanyakan apa yang terjadi. Malah hanya merasa cemas mencari Jing Zixia sehingga menyebabkan kecelakaan. Setelah penjelasan Lin, Jing Zixia akhirnya lega. Fu Zin sangat marah dengan kemunculan Lin. Lin ingin bernegosiasi dengan Fu Zin untuk kembali ke kondisi akrab setahun yang lalu. Fu Zin meminta Lin segera pergi dan tidak mengganggu Jing Zixia lagi. Lin percaya bahwa di mata Jing Zixia sekarang hanya ada dia dan bukan Fu Zin. Jing Zixia khawatir bahwa dia juga akan meninggal karena penyakit jantung seperti ayahnya. Tepat ketika dia merasa suasana hatinya tidak nyaman, dia mendengar melodi piano dari toko musik dan hatinya menjadi lebih tenang. Jing Zixia dengan cepat masuk ke toko untuk mencari pengarang dan menemukan orang itu adalah Lin. Setelah itu dia menyewa seluruh bioskop untuk mendengarkan melodi piano dengan tenang. Jing Zixia telah mendaftarkan sidik jarinya pada kunci pintu rumah Fu Zin. Setelah itu Lin mengatakan kepada Fu Zin bahwa mulai sekarang Jing Zixia akan bebas keluar masuk rumah mereka. Namun Lin tidak akan pernah menyerahkan Jing Zixia kepada Fu Zin. Meskipun dari kecil hingga besar Lin selalu mengalah kepada Fu Zin. Tetapi untuk Jing Zixia, Lin pasti tidak akan menyerah lagi. Oleh karena itu mereka berdua membuat janji. Siapa yang menerima kunci rumah Jing Zixia terlebih dahulu akan menjadi pemenang terakhir. Setelah Lin muncul, dia mencari tahu tentang Jing Zixia dari Tuan Xin. Tuan Xin merasa Fu Zin di depannya terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Tepat pada saat ini dia menerima telepon dari Jing Zixia dan mengetahui bahwa dia sedang sakit. Fu Zin dengan cepat meninggalkan semua pekerjaannya untuk merawatnya. Namun, yang mengejutkan Jing Zixia adalah Fu Zin tahu cara memasak dan berperilaku sangat berbeda dari sebelumnya. Hal ini membuat dia semakin menaruh hati padanya. Lin merasa sudah waktunya untuk meminta kunci rumah dari Jing Zixia dengan alasan agar lebih mudah merawatnya di kemudian hari. Namun Jing Zixia tidak memberikannya padanya. Lin merasa belum saatnya jadi dia pergi tidur di kamar yang sudah diatur Jing Zixia untuknya. Pagi hari berikutnya Fu Zin memasak semangkuk bubur untuk Jing Zixia yang sangat tidak enak. Tetapi Jing Zixia merasa bahwa selama Fu Zin tahu cara memasak itu sudah sangat cukup. Fu Zin tinggal di rumah Jing Zixia untuk bekerja dan merawatnya. Tetapi ketika kucing keluar, dia tidak berani mendekat. Untungnya Jing Zixia membawa kucing itu pergi sehingga Fu Zin baru berani mendekat ke meja kerja. Dia telah mengundang Tuan Xin dan beberapa orang yang bertanggung jawab atas proyek ke rumah untuk bekerja. Bahkan telah mengubah alamat wawancara untuk seorang pelamar ke rumah Jing Zixia. Hasilnya Fu Zin meminta pelamar itu memasak membuat semua orang merasa sangat aneh. Tapi semua itu demi melayani Jing Zixia. Tuan Xin memberikan makanan kepada Jing Zixia. Dia sangat senang karena mengira itu dibuat sendiri oleh Fu Zin. Namun, Tuan Xin mengatakan bahwa Fu Zin tidak pernah masuk dapur. Jing Zixia curiga dia mungkin hanya membayangkan. Karena tadi malam jelas Fu Zin memasak bubur untuknya. Namun Fu Zin tetap sangat mendominasi dan mencium Jing Zixia. Hal ini membuatnya sangat menentang.
Fuzin ingin tahu apakah mereka berciuman sehari sebelumnya. Tetapi Jing Zixia mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak berciuman karena dia sedang sakit. Fuzin merasa tenang ketika mengetahui Lin tidak memiliki kesempatan untuk menciumnya. Setelah itu dia meminta Jing Zixia agar besok tidak menemuinya lagi. Tujuannya adalah tidak ingin Lin muncul dan memiliki kontak apapun dengan Jing Zixia. Ternyata orang yang datang melamar di tempat Fuzin juga diatur oleh paman keduanya Fu Xingrong. Fu Xingrong ini mengetahui beberapa informasi tentang Fuzin, tetapi hasilnya adalah orang itu hanya membuatkan makanan di tempat Fuzin dan tidak mendapatkan informasi berharga apapun. Oleh karena itu Fu Xingrong telah mengatur perahu untuk orang itu dan menyuruhnya melarikan diri malam itu juga. Setelah ini jangan pernah biarkan Fuzin melihat wajahnya lagi. Jing Zixia menepati janji dengan Fuzin untuk tidak menerima telepon Lin dengan cepat mematikan telepon. Baru setelah itu Lin menemukan bahwa Fuzin telah naik pesawat malam dan pergi ke luar negeri untuk mencegah Lin memiliki terlalu banyak kesempatan untuk berhubungan dengan Jing Zixia. Penerbangan itu akhirnya lepas landas dan Lin tidak bisa kembali hari ini. Hal ini membuat Lin sangat marah karena sebelumnya telah mengatakan bahwa tidak akan menggunakan segala cara. Tetapi sekarang Fuzin menggunakan tindakan seperti itu untuk menghadapinya. Setelah itu Fuzin dan Lin setiap hari berusaha menaklukkan Jing Zixia. Keduanya bersaing satu sama lain dengan sangat sengit. Terkadang kepribadian dan minat mereka cukup berbeda. Dan mereka selalu bertanya apakah perasaan hari ini lebih baik dari kemarin. Hal ini membuat Jing Zixia merasa seperti mengalami gangguan kepribadian dan telah menemui psikolog. Psikolog itu tidak tahu harus menjelaskan bagaimana, karena dia mengira Jing Zixia sedang mencintai dua orang sekaligus. Tuan Xin memberitahu Lin bahwa Direktur Sheng telah datang dan menyuruhnya segera bertemu. Hal ini membuat Lin tidak tahu harus berbuat apa, karena sebelumnya Fuzin tidak memberitahunya tentang hal penting ini. Ketika Lin bertemu dengan Direktur Sheng, dia kehilangan arah dan tidak tahu harus menjawab bagaimana. Direktur Sheng merasa Fuzin tampaknya belum siap untuk bekerja sama dengan mereka. Tepat pada saat itu Jing Zixia masuk dan memberitahu Direktur Sheng bahwa mereka sudah siap sejak lama. Setelah itu Jing Zixia menyerahkan dokumen yang telah disiapkan Fuzin sebelumnya kepada Direktur Sheng, berharap mereka dapat bekerja sama di masa depan. Berkat upaya Jing Zixia, akhirnya kontrak pun ditandatangani. Di pesta perayaan kerjasama dengan Direktur Sheng, seseorang menemukan gelang tangan Jing Zixia dan memberikannya kepada Lin. Namun Lin tidak tahu dia telah memberikan gelang tangan kepada Jing Zixia. Saat ini kepribadian Fuzin muncul. Fuzin berpikir Jing Zixia kehilangan gelang tangan pasti telah menghadapi bahaya. Fuzin buru-buru mencari dan menemukan Jing Zixia telah pingsan di kamar mandi dan wajahnya terluka. Fuzin segera membawa Jing Zixia ke rumah sakit untuk diperiksa. Hasilnya Jing Zixia tidak mengalami masalah serius, hanya karena gula darah rendah menyebabkan pingsan, tetapi juga perlu istirahat beberapa hari di rumah sakit. Fuzin berpikir Lin tidak merawat Jing Zixia dengan baik, jadi dia menelepon Mo Ziki ingin menghilangkan Lin sepenuhnya. Meskipun mengetahui bahwa ini sangat berbahaya, tetapi Fuzin berpikir meskipun melukai dirinya sendiri, dia tidak akan membiarkan Jing Zixia terluka. Jian Bufen menemukan Ma Xixian memiliki hubungan di luar dengan wanita lain. Jadi dia memotret dan menunjukkannya kepada Tuan Xin. Tak disangka Tuan Xin menyuruh Jian Bufen agar tidak membesar-besarkan masalah dan kemudian dia berbalik pergi. Tuan Xin memiliki suasana hati yang buruk sendirian di rumah minum anggur. Jian Bufen mengetuk pintu datang ke sisinya. Hal ini membuat Tuan Xin merasa Jian Bufen sangat hangat. Karena itu Tuan Xin bersandar di bahu Jian Bufen tidur nyenyak. Hal ini membuat Jian Bufen merasa kebahagiaan itu datang terlalu tak terduga. Lin juga tahu bahwa karena kesalahannya telah melukai Jing Zixia, dia ingin Fuzin memaafkannya. Dia berpikir bahwa Fuzin sedang berbicara sendiri. Oleh karena itu dia berdiskusi dengan Jian Bufen tentang apakah Fuzin memiliki rahasia yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Dan dia ingin menyelidiki hal ini. Setelah jam kerja Jian Bufen kembali ke rumah Tuan Xin untuk merayakan ulang tahunnya. Namun, pria itu bertemu Ma Xixian yang sedang memegang koper bersiap untuk pergi. Jian Bufen marah ketika melihat Tuan Xin masih bersama pria itu. Setelah Ma Xixian pergi, dia maju dan bertanya kepada Tuan Xin, mengapa dia belum putus dengan Ma Xixian. Tuan Xin meminta Jian Bufen untuk berhenti, tetapi Jian Bufen semakin bersemangat berbicara, membuat Tuan Xin tidak tahan dan tanpa sengaja memecahkan vas bunga. Suara keras itu mengagetkan rekan-rekan yang bersembunyi di balik sofa untuk merayakan ulang tahunnya. Semua orang tidak bisa menyembunyikan diri lagi dan terpaksa keluar, tetapi suasana menjadi sangat canggung. Akhirnya Jian Bufen mengerti mengapa Tuan Xin ingin dia diam. Setelah mengucapkan selamat kepada Tuan Xin, rekan-rekan kerja itu juga tahu diri dan pergi. Jian Bufen meminta maaf kepada Tuan Xin. Tuan Xin memberitahu Jian Bufen bahwa dia sudah putus dengan Ma Xixian. Kali ini Ma Xixian ingin rujuk tetapi ditolak oleh Tuan Xin. Jing Zixia ingin mengetahui kebenaran, jadi dia pergi sendiri ke rumah Fuzin. Dia ingin melalui detail untuk memahami Fuzin lebih baik.
Namun, Fu Zhei khawatir Chen Hatriha akan menemukan sesuatu sehingga dia segera membawanya pulang. Dalam prosesnya, Chen Hatriha sengaja menumpahkan jus di baju Fu Zhei. Fu Zhei dengan cepat masuk ke kamar mandi untuk membersihkan baju, dan Chen Hatriha memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa informasi di komputer pria itu. Dia menemukan jadwal pertemuan Fu Zhei dengan MCTKY. Hal ini membuat Chen Hatriha merasa aneh. Chen Hatriha ingin mencari kesempatan untuk tetap tinggal sehingga dia pura-pura kakinya cedera dan tidak bisa pulang. Mengetahui Nyonya XN telah berpisah dengan Gin Betepha memutuskan untuk tinggal menemaninya. Hasilnya, Nyonya XN sekali lagi tertidur di bahu Gin Betepham. Kali ini Gin Bufen tidak lagi malu, dia menaruh kakinya di atas Nyonya XN dan dia sendiri berbaring di lantai. Di tengah malam karena pendingin udara, Nyonya XN melihat Gin Bufen sedikit kedinginan sehingga dia menaruh kakinya di atasnya untuk menyelimutinya. Hal ini membuat hati Gin Bufen sangat gembira. Jika Chen Hatriha ingin tinggal, dia hanya bisa menggunakan taktik kecantikan. Oleh karena itu dia meminta Fu Zeye untuk bekerja sama dengannya melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pria dan wanita. Kali ini membuat Fu Zeye ketakutan. Dia berpikir bahwa Chen Hatriha ingin melakukan hal itu dengannya, tetapi tidak disangka dia hanya ingin bermain kartu. Meskipun Chen Hatriha adalah orang yang mengusulkan permainan, namun Fu Zeye yang cerdas tidak pernah kalah darinya. Wajah Chen Hatriha tertempel penuh kertas membuatnya marah dan tidak ingin bermain lagi. Fu Zeye tidak ingin membuat Chen Hatriha sedih sehingga dia mengalah padanya satu putaran, dan hasilnya Chen Hatriha menang. Dia mengungkapkan keinginannya di dalam hati, berharap Fu Zeye tidak melakukan apapun yang membuatnya kecewa. Dia berharap dia tidak membohonginya. Setelah itu Chen Hatriha memberikan kartu bebas hukuman kepada Fu Zeye. Oleh karena itu mereka berdua telanjang di tempat tidur dan melepaskan semua pakaian mereka. Ketika Chen Hatriha bangun dia mengetahui Fu Zeye telah pergi. Oleh karena itu dia mengajak Gin Bufen datang ke rumah sakit untuk mencari MCTKY. Hasilnya, di luar kantor MCTKY dia diam-diam mendengar percakapan antara Fu Zeye dan dokter MCTKY memberitahu Fu Zeye bahwa hanya salah satu dari mereka yang dapat dipilih. Hal ini membuat Chen Hatriha merasa sedikit bingung. Ketika Fu Zeye berbalik untuk membayar, Chen Hatriha meminta Gin Bufen berpura-pura pingsan untuk meminta bantuan MCTKY. Setelah itu dia memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap ke kantor dan melihat rekam medis MCTKY untuk Fu Zeye. Dia menemukan bahwa Fu Zeye menderita kepribadian ganda dan hanya satu dari dua kepribadian Fu Zeye atau Lam yang bisa hidup. Chen Hatriha merasa bahwa orang yang selalu mencintainya adalah Lam. Sementara itu Fu Zeye hanya memiliki perhitungan dan kebohongan terhadapnya. Kata-kata Chen Hatriha membuat Fu Zeye tidak dapat menerima. Awalnya Fu Zeye benar-benar hanya ingin menipu Chen Hatriha untuk mendapatkan hak kepemilikan hotel. Tapi setelah itu Fu Zeye jatuh cinta pada Chen Hatriha. Dan semua yang telah dia berikan padanya adalah ketulusan. Tadi malam Chen Hatriha memberi Fu Zeye kartu remi. Dia mengatakan kepadanya bahwa selama dia menyimpan kartu itu, apapun kesalahan yang dia lakukan akan dimaafkan. Namun Chen Hatriha merobek kartu itu. Dia tidak ingin memaafkan Fu Zeye atas kebohongannya. Fu Zeye merasa sangat putus asa dengan perilaku Chen Hatriha dan berbalik masuk ke ruang operasi. Hal ini membuat Chen Hatriha sangat khawatir. Asal Fu Zeye masuk ke ruang operasi, pasti salah satu dari dua kepribadian akan dihapus. Chen Hatriha memohon kepada Fu Zeye untuk tidak menjalani operasi, tetapi Fu Zeye hanya mengatakan satu kalimat kepadanya. Apa yang tidak dia miliki, orang lain juga tidak boleh menginginkannya. Ketika operasi Fu Zeye selesai, MCTKY mengatakan kepadanya bahwa dia bisa keluar dari rumah sakit dan setelah ini dia dapat melanjutkan hubungan normal dengan Chen Hatriha. Setelah mendengar itu Fu Zeye menjadi sangat sedih. Dia merasa dia dan Chen Hatriha tidak pernah memulai, jadi bagaimana bisa berakhir. Putri keluarga Xia, Habeer telah memperhatikan Fu Zeye. Dia merasa dia bisa melangkah lebih jauh dalam hubungannya dengan Fu Zeye. Meskipun HTNG berpikir dia telah mengenal keluarga Fu lebih dari 20 tahun, namun dia tidak yakin bisa memenangkan hati Fu Zeye. Namun, Habeer percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjinakkan kuda liar Fu Zeye, karena dia memiliki latar belakang dalam menjinakkan kuda Gin. Bufen pergi mencari Chen Hatriha karena dia berpikir dia mengambil risiko dengan mengiris pergelangan tangannya di toilet. Gin Bufen segera masuk untuk menyelamatkan. Namun ternyata Chen Hatriha hanya sedang tidak senang dan sedang membersihkan toilet. Chen Hatriha memberitahu Gin Bufen bahwa dia telah memblokir Fu Zeye. Setelah itu dia menyuruh Gin Bufen segera meninggalkan toilet wanita jika tidak ingin tertangkap. Nyonya XN memberitahu Fu Zeye bahwa semua orang di luar sana berspekulasi tentang rumor cinta antara dia dan putri keluarga perhiasan Xialai, Habeer. Hal ini membuat Fu Zeye sangat terkejut karena dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Habeer, padahal ada rumor. Ketika Fu Zeye kembali ke rumah dia melihat Habeer sedang menunggunya. Hal ini membuat Fu Zeye sangat terkejut. Ayahnya Fu Kuoqiang memberitahu Fu Zeye bahwa Habeer adalah mitra kerjasama masa depan keluarga mereka. Dia sangat menyukai Habeer yang diam-diam memotret Fu Zeye sebagai sarana iklan.
Dia berpendapat bahwa Habeer benar-benar jenius dalam bisnis. Beberapa saat kemudian mereka akan mengumumkan kepada media bahwa itu hanyalah kerjasama strategis. Fu Ziye juga merasa bahwa pendapat Habeer cukup baik. Ini juga merupakan kesempatan untuk membuat CNH3H menyesal dan kembali padanya. Habeer melihat banyak barang di rumah Fu Ziye adalah milik CNH3H sehingga dia meminta Fu Ziye untuk membuangnya. Dia tidak ingin melihat barang-barang wanita lain muncul di depannya. Hal ini membuat Fu Ziye sangat marah. Dia mendorong Habeer keluar dari pintu dan mengatakan kepadanya bahwa orang yang seharusnya tidak muncul di rumahnya bukanlah CNH3H tetapi Habeer. Hal ini membuat Habeer sangat marah. Dia menumpahkan semua kebenciannya pada CNH3H. Di sisi lain, Gin Bufen telah bersiap-siap. Dia mengambil cincin berlian di tangannya dan berlutut berharap Nyonya XN akan menikah dengannya. Tindakan Gin Bufen membuat MC Xian merasa sangat lucu. Dia berpikir bahwa mereka hanya sedang berakting. Namun Nyonya XN benar-benar menyetujui lamaran Gin Bufen dan memasang cincin di jari manisnya. Setelah itu dia berbalik dan secara aktif mencium Gin Bufen. Dia merasa tidak seharusnya memengaruhi Gin Bufen sehingga dia mengembalikan cincin itu kepadanya. Hal ini membuat Gin Bufen sangat kesal. Karena dia dan Nyonya XN baru saja memastikan hubungan tetapi semuanya sudah berantakan. Nyonya XN mengirim pesan kepada Fu Ziye meminta cuti beberapa hari dan Fu Ziye menyetujuinya. Fu Ziye diajak Habeer untuk mencoba gaun pengantin. Di sana dia bertemu lagi dengan CNH3H. Dia telah mengetahui tentang hubungan antara Fu Ziye dan Habeer. Habeer menyuruh CNH3H untuk tenang karena dia telah memesan pesta pernikahan di Hotel Nyonya Chit. Dijamin akan memberikan keuntungan besar bagi hotel mereka. Perkataan ini membuat Fu Ziye dan CNH3H merasa marah. Habeer mengundang CNH3H untuk membahas rencana penyelenggaraan pesta dan juga memintanya membantunya memesan cincin pertunangan. Hal ini membuat CNH3H sangat terkejut tetapi akhirnya dia tetap setuju. Setelah itu Habeer memberitahu Fu Ziye tentang CNH3H yang telah membantunya memesan cincin. Fu Ziye merasa bahwa CNH3H sudah tidak memiliki perasaan lagi padanya. Bahkan membantu Habeer memesan cincin. Upacara pertunangan antara Fu Ziye dan Habeer berlangsung cepat. Siapa sangka Habeer mengundang CNH3H naik ke panggung dan memintanya menyerahkan cincin kepada Fu Ziye. Setelah itu Fu Ziye memasangkan cincin untuk Habeer. Hal ini membuat Fu Ziye dan CNH3H sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Habeer begitu licik. Tidak berhenti di situ, Habeer juga mengumumkan di atas panggung bahwa CNH3H saat ini sedang lajang dan Habeer ingin memilihkan seorang pria ideal untuk CNH3H. CNH3H benar-benar tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Tepat pada saat itu, orang yang telah diatur Fu Ziye sebelumnya mematikan lampu di aula. Tempat itu menjadi gelap gulita. Fu Ziye menggenggam tangan CNH3H dan keduanya segera melarikan diri. CNH3H menarik tangannya dari Fu Ziye dan mengatakan kepadanya bahwa setelah ini jangan mencarinya lagi. Meskipun Fu Ziye menjelaskan bahwa dia hanya mengadakan acara bisnis, namun CNH3H tidak mau mendengar dan berbalik pergi. Fu Ziye ingin mengejar CNH3H sampai hampir gila. Di jalanan terlihat banyak poster yang ditempel Fu Ziye untuk CNH3H. Hal ini membuat CNH3H berpikir bahwa Fu Ziye hampir gila. CNH3H secara kebetulan bertemu Deep Yex di jalan. Tidak disangka dia sedang pergi menghadiri pernikahan ibu CNH3H dan kakak laki-lakinya. Oleh karena itu CNH3H menarik Deep Yex pergi dan berpura-pura menjadi pacarnya untuk diperlihatkan kepada Fu Ziye. Namun Fu Ziye sama sekali tidak percaya bahwa mereka sedang berkencan. CNH3H ingin Fu Ziye percaya sehingga dia sengaja mencium Deep Yex di depannya. Hal ini membuat Fu Ziye tidak tahan dan pergi. CNH3H menyuruh Fu Ziye untuk tidak mencarinya lagi setelah ini. Berharap itu akan menjadi yang terakhir kalinya mereka bertemu dalam hidup ini. Dia tidak ingin bertemu Fu Ziye lagi. CNH3H sedih karena telah kehilangan Lam. Dia pergi ke bar sendirian dan minum sangat banyak sampai tubuhnya lemas dan hampir jatuh. Untungnya Fu Ziye datang tepat waktu dan membawanya pulang. Ketika Fu Ziye meletakkan CNH3H di sofa, dia menciumnya. Namun saat ini di mulutnya dia masih memanggil nama Lam. Hal ini membuat Fu Ziye merasa sangat sedih. Dia berpikir bahwa di hati CNH3H hanya ada Lam dan tidak ada tempat untuknya. Oleh karena itu dia berbalik pergi. Keesokan paginya Lam datang dan memanggil pintu rumah CNH3H. Ketika dia berbicara tentang lagu piano terkenalnya CNH3H dengan gembira memeluknya. CNH3H mengira Lam telah disingkirkan oleh Fu Ziye. Seperti yang Lam katakan kepada CNH3H bahwa Fu Ziye sebenarnya tidak cukup kejam untuk melakukan hal itu. Saat ini mereka masih menggunakan tubuh yang sama tepat. Pada saat itu CNH3H menerima telepon dari ibunya. Ibu CNH3H mengatakan bahwa dia ingin membatalkan pernikahan. CNH3H bergegas ke tempat untuk menyelesaikan masalah. Ketika tiba di sana CNH3H menemukan bahwa ibunya telah kehilangan cincin kawin dan merasa bersalah.
Seekor kucing menggigit dan membawanya pergi. Mereka berdua mulai mencari kucing itu. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan sarang kucing di mana terdapat cincin yang hilang oleh ibu CNH3H. CNH3H mengembalikan cincin itu kepada ibunya, tetapi dia tahu bahwa kucing tidak akan menyukai benda keras seperti cincin. Akhirnya ibu CNH3H bernama XNG mengakui bahwa dia menyembunyikan cincin itu di sarang kucing, karena dia tidak ingin menikah lagi. Hal ini membuat suaminya, Deep Ming, sangat bingung berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Setelah menerima telepon dari CNH3H pada malam sebelumnya, di mana putri mabuknya mengatakan bahwa dia tidak ingin ibunya meninggalkannya. XNG merasa CNH3H tidak ingin dia menikah karena jika demikian dia akan kesepian. Ketika mengetahui hal ini, CNH3H mengatakan kepada ibunya bahwa itu hanyalah kesalahpahaman. Dia berharap ibunya menikah secepat mungkin. Dia akan mengucapkan selamat kepada ibunya memiliki keluarga yang bahagia. Akhirnya di bawah penjelasan putrinya, XNG telah mengubah keputusan dan setuju menikah dengan Deep Ming. Keesokan harinya di pernikahan XNG dan Deep Ming, musisi tidak dapat hadir karena ada urusan mendesak. Hal ini membuat XNG sangat tidak puas. Saat ini Lam telah menyelesaikan masalah musik untuk upacara dengan menampilkan melodi yang luar biasa. Hal ini membuat orang-orang yang hadir di sana semuanya sangat iri pada CNH3H karena dia memiliki pacar seperti itu. Ketika XNG melempar karangan bunga, CNH3H berhasil menangkapnya. Semua orang berseru berharap CNH3H dan Lam akan bersama. Dalam upacara itu, Lam mengajak CNH3H menari. Saat ini CNH3H benar-benar tidak tahu siapa yang dia sukai di antara mereka berdua. Sebelumnya Lam memiliki banyak kesempatan untuk menjelaskan kepada CNH3H siapa dia, tetapi dia tidak mengatakannya. Itu juga alasan mengapa CNH3H kecewa pada Lam. Jadi dia ingin mereka berdua berpikir dengan jelas sebelum memutuskan. Ketika kembali ke rumah, CNH3H menceritakan semua hal kepada ibunya. XNG merasa putrinya telah ditipu dan sangat menyedihkan. XNG segera menelepon Deep Ming menyuruhnya mentransfer uang kepada CNH3H untuk membayar hutang. Fu Guoqiang menelepon CNH3H dan memintanya menjauhi Fu Ziye. Asal CNH3H setuju maka dia bisa meminta harga berapapun. Tetapi saat itu Fu Ziye muncul menuangkan semua uang CNH3H ke kolam renang. Fu Ziye mengatakan bahwa selama dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah apa pun. Ketika CNH3H mengambil tasnya, dia juga ditarik ke dalam air oleh Fu Ziye. Ketika keduanya naik ke darat melihat CNH3H basah kuyup, Fu Ziye mengambil pengering rambut untuk mengeringkan rambutnya. CNH3H tersentuh oleh tindakan Fu Ziye ini, tetapi setelah itu dia tetap memutuskan pergi mencari Fu Guoqiang ingin membayar untuk membeli kembali saham. Kali ini Fu Guoqiang tidak lagi keras seperti sebelumnya, bahkan dia mengundangnya makan malam. Setelah CNH3H pergi dari sana, dia mengatakan kepada Fu Ziye bahwa meskipun Fu Guoqiang sangat pintar, tetapi dia merasa saat ini Fu Guoqiang mulai memiliki masalah dengan ingatan. Fu Ziye khawatir bahwa dengan menurunnya ingatan ayahnya, oleh karena itu dia meminta CNH3H membantunya mengatur dan menempelkan foto-foto dalam album keluarga, membantu Fu Guoqiang dapat mengingat identitas dan nama tamu melalui album. Berkat pengaturan dari Jing Zixia, kini album tersebut memiliki anotasi, dan ketika tamu datang ke rumah, Fu Guoqiang juga dapat mengidentifikasi siapa-siapa dari album. Untuk mencari keuntungan bagi keluarga Fu Guoqiang berinisiatif menemui Direktur Xia untuk membahas kerjasama di masa depan. Hal ini membuat Direktur Xia merasa sangat terkejut. Seseorang yang kuat seperti Fu Guoqiang dapat menundukkan kepala dan mengakui kesalahan demi Fu Zheang. Hal ini benar-benar langka dan sulit ditemukan. Di bawah upaya Fu Guoqiang, akhirnya kontrak kerja sama ditandatangani. Jing Zixia membuat janji bertemu dengan Fu Zheang, tetapi orang yang datang menemuinya adalah kepribadian Lin, karena hari sebelumnya adalah hari peringatan kematian Fu Zilang. Setelah bertemu paman, suasana hati Fu Zheang tidak baik sehingga dia tidak ingin keluar. Oleh karena itu Fu Zheang meminta Lin untuk menemui Jing Zixia. Namun Lin tidak ingin menceritakan kepada Jing Zixia tentang hubungan antara Fu Zheang dan Fu Zilang. Dia akan memberitahunya setelah Fu Zheang sadar kembali. Jing Zixia menangkap Mo Ziki dan memintanya mengungkapkan kebenaran tentang hubungan antara Fu Zheang dan Fu Zilang. Di bawah ancaman Jing Zixia, Mo Ziki menceritakan kejadian tersebut. 20 tahun yang lalu sekelompok orang ingin menculik Fu Zheang, tetapi hasilnya mereka juga menculik Fu Zilang. Namun ketika Fu Zilang mencoba melarikan diri melalui jendela atap, dia ditabrak mobil hingga tewas di jalan. Dan hubungan di antara mereka dimulai dari sana. Lin menggantikan Fu Zheang datang ke perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Meskipun di luar dia berpura-pura sangat mirip Fu Zheang, tetapi saat menyelesaikan masalah dia merasa sangat kesulitan. Oleh karena itu Lin masuk ke toilet berharap Fu Zheang akan segera sadar kembali. Tetapi dia ketahuan oleh Jian Bufen. Jian Bufen tidak tahu mengapa Fu Zheang berbicara sendiri di depan cermin.
Kali ini dia ingin mencari Fu Sheyang. Oleh karena itu mereka datang ke kantor menuntut ganti rugi dari Fu Sheyang. Karena sebelumnya keluarga Fu telah menggunakan paten Xia secara ilegal. Xia Beyer menuntut Fu Sheyang membayar ganti rugi 5 miliar. Hal ini membuat Fu Sheyang dan Jing Zixia merasa sangat marah. Mereka berpendapat bahwa Xia Beyer sudah keterlaluan. Namun Xia Beyer berpendapat jika Fu Sheyang tidak mau membayar maka dia harus berlutut meminta maaf di acara besar. Lin meminta Xia Beyer memberinya waktu sebentar untuk menyiapkan 5 miliar. Jing Zixia berpikir alangkah baiknya jika Fu Sheyang ada di sana. Dia pasti akan punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Dia meminta Lin untuk membuka komputer Fu Sheyang, tetapi Lin tidak tahu kata sandinya. Jing Zixia dengan cepat mencoba kata sandi dan menemukan bahwa itu adalah namanya. Tepat pada saat itu dia menerima telepon dari Fu Shengrong. Dia berpendapat bahwa Fu Sheyang tidak boleh setuju membayar 5 miliar kepada Xia Beyer dan juga tidak boleh berlutut meminta maaf. Lagi pula Xia Beyer hanya mengarahkan tujuan pada Fu Sheyang saja. Sebaiknya dia mengundurkan diri. Hal ini membuat Jing Zixia yakin bahwa Fu Shengrong pasti telah bersekongkol dengan Xia Beyer sebelumnya. Karena Fu Ziyang hanya setuju membayar uang tanpa pernah berbicara tentang berlutut meminta maaf. Fu Shengrong juga sangat licik. Dia menegaskan bahwa dia telah menemui Xia Beyer untuk memohon belas kasihan. Saat itu Xia Beyer sendiri yang menuntut Fu Ziyang untuk berlutut sehingga dia baru tahu. Jing Zixia berpikir jika Fu Shengrong tidak membantu juga tidak apa-apa dan dia menutup telepon. Jing Zixia berpikir bahwa hanya jika Fu Ziyang kembali masalah ini bisa diselesaikan. Ketika Jing Zixia pulang kerja, dia melihat seseorang menyelinap ke kantor untuk mencari sesuatu. Jing Zixia segera bersembunyi dan menelepon bagian keamanan. Tetapi pada saat itu pencuri itu telah menemukannya. Dia menggunakan palu dan memukulkannya ke arah Jing Zixia. Lin muncul tepat waktu dan menjatuhkan pencuri itu. Jing Zixia memeluk erat Lin dan menyalahkan Fu Sheyang mengapa baru muncul sekarang. Hal ini membuat Lin sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dalam bahaya orang yang dipikirkan Jing Zixia adalah Fu Sheyang. Moziki mendatangi Jing Zixia berharap dia akan membujuk Lin untuk meninggalkan tubuh Fu Sheyang. Bagaimanapun juga tubuh itu adalah milik Fu Sheyang. Pembicaraan di antara mereka didengar oleh Lin. Hal ini membuatnya merasa bahwa bahkan Jing Zixia pun menganggapnya tidak berguna dan dia merasa sangat sedih. Jian Bufen menemui Tuan Xin dan menemukan bahwa dia bahkan terlibat dengan Fu Shengrong. Tuan Xin telah mentransfer semua informasi Fu Sheyang kepada Fu Shengrong. Namun karena tekanan yang terlalu besar Tuan Xin ingin mengundurkan diri. Namun Fu Shengrong menolak permintaan Nona Xin dan pergi. Ketika mengetahui rahasia Nona Xin, Jian Bufen merasa sangat kecewa. Ternyata Nona Xin adalah mata-mata yang ditempatkan Fu Shengrong di samping Fu Sheyang. Alasan dia menolak untuk tinggal bersamanya juga karena hal itu. Tetapi Nona Xin tidak menjelaskan kepada Jian Bufen. Lin mendatangi Jing Zixia ingin berpamitan dengannya dan mengembalikan tubuhnya kepada Fu Sheyang. Jing Zixia membawa Lin ke gedung opera. Dia menyewa seluruh gedung opera hanya untuk Lin tampil khusus untuknya. Nona Xin mengajak Fu Shengrong keluar dan memberinya jam tangan sebagai hadiah. Mulai sekarang dia akan pergi belajar ke luar negeri. Fu Shengrong berharap setelah Nona Xin menyelesaikan program studi di luar negeri, dia akan terus melayaninya. Namun di hati Nona Xin merasa jijik dengan tindakan Fu Shengrong dan ingin meninggalkannya. Fu Shengrong mengetahui bahwa Fu Sheyang dan Jing Zixia berada di gedung opera melalui cerita Nona Xin. Dia datang dan melihat Fu Sheyang sedang bermain piano untuk Jing Zixia. Fu Shengrong merasa sangat terharu. Dia tidak menyangka bahwa kepribadian kedua Fu Sheyang adalah putranya sendiri. Setelah mengantar Jing Zixia pulang, Fu Zilam dipanggil oleh Fu Shengrong. Fu Shengrong menyuruh Lin untuk tidak hanya menerima dirinya menghilang seperti itu. Dia telah menemukan dokter yang akan menghapus Fu Sheyang sepenuhnya. Setelah ini Lin tidak akan lagi menjadi bayangan siapapun. Fu Shengrong ingin menggunakan kepribadian Lin untuk sepenuhnya menghapus semua orang. Meskipun Lin adalah kepribadian dari Fu Zilam atau bukan, dia tidak akan luluh. Pada akhirnya di mata Fu Shengrong, Lin hanyalah bayangan saja. Lin kembali ke rumah dalam keadaan jiwa yang kacau. Di depan cermin dia memarahi Fu Sheyang dengan keras. Sekarang jika dia tidak keluar maka dia akan dihancurkan oleh orang lain. Bahkan kekasihnya juga akan dihancurkan. Kata-kata Lin telah menyakiti Fu Sheyang dan dia muncul dari lubuk jiwanya. Pagi berikutnya Jing Zixia datang mengunjungi Lin dan memutar lagu favoritnya. Sangat cepat Jing Zixia sudah berbaring di sofa dan melanjutkan tidurnya. Lin menyelimuti kaki Jing Zixia. Dalam mimpinya dia masih memanggil nama Fu Sheyang. Lin merasa di hati Jing Zixia hanya ada Fu Sheyang. Tidak lama kemudian Jing Zixia terbangun. Lin memegang tangannya yang membuat
membuat Jing Zixia merasa malu dan merasa dia harus menjaga jarak dengan Lin. Jing Zixia memutuskan untuk pergi dari sana. Tetapi baru saja naik mobil dia menyadari bahwa dia lupa ponselnya dan kembali mencarinya. Setelah waktu yang lama Lin baru membuka pintu, Jing Zixia mengambil ponselnya dan berbalik pergi. Segera setelah itu Fu Shengrong muncul di kamar Lin. Ternyata mereka sedang merundingkan masalah sehingga membiarkan Jing Zixia menunggu di pintu. Ketika Jing Zixia kembali ke rumah, dia membuka ponselnya dan menemukan ada sebuah video. Itu adalah percakapan antara Fu Shengrong dan Lin. Fu Shengrong ingin Fu Ziyang menghilang sepenuhnya, tetapi ingin Lin mengalihkan hak kepemilikan kepadanya. Tepat setelah Jing Zixia selesai menonton video tersebut dia diculik, Fu Shengrong telah memimpin orang untuk menculik Jing Zixia. Dia berencana menahannya selama 2 hari dan baru kemudian melepaskannya. Saat itu kekayaan keluarga Fu akan menjadi milik Fu Shengrong dengan lancar. Lin telah mengurung Jing Zixia di kamar untuk mencegahnya mencampuri rencana penghapusan Fu Ziyang. Jing Zixia kesakitan seolah hatinya tertusuk. Dia memohon Lin memaafkan Fu Ziyang. Jing Zixia memberitahu Lin bahwa dia sama sekali tidak mencintainya. Hatinya selalu untuk Fu Ziyang dan tidak akan pernah menjadi milik Lin. Dia menyuruh Lin untuk tidak bermimpi lagi. Di hatinya selalu ada Fu Ziyang. Lin sangat sakit hati setelah mendengar kata-kata Jing Zixia. Dia menyuruhnya menunggu di rumah. Dia akan segera kembali. Lin membawa kontrak menemui Fu Shengrong dan telah selesai menandatanganinya. Fu Shengrong menyuruh Lin mengikuti pengaturannya. Lin telah menjadi ketua dewan direksi, tetapi masih ada beberapa pemegang saham yang menentang Fu Shengrong mengambil alih kekuasaan. Mereka berpendapat ada sesuatu yang tidak beres dengan kepergian Fu Ziyang. Seharusnya diselidiki dengan jelas sebelum mengambil keputusan. Tepat pada saat ini Fu Ziyang masuk. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut, terutama Fu Shengrong yang lebih terkejut lagi. Fu Ziyang memberitahu semua orang bahwa Fu Shengrong selalu ingin mencelakainya. Dia juga mengeluarkan rekaman suara dari tangannya dan memperdengarkannya kepada semua orang. Itu juga yang diberikan sekretaris Fu Shengrong kepada Fu Ziyang. Tidak hanya itu, Fu Ziyang juga menemukan bukti tentang rencana Fu Shengrong untuk mencelakai Fu Guojiang. Ketika Fu Guojiang sakit, Fu Shengrong melihat kakaknya hampir mati tanpa menyelamatkannya. Selain itu, dia juga membuang obat kakaknya. Fu Ziyang memiliki rekaman video pengawasan hari itu di tangannya. Semua pemegang saham yang hadir sangat marah. Mereka mengecam Fu Shengrong karena telah mencelakai kakak dan keponakannya sendiri. Dia tidak pantas menjadi kepala keluarga Fu. Jing Zixia menyadari masakan yang dimasak Lin untuknya salah memasukkan gula dengan garam, dan langsung mengerti bahwa orang yang menghubunginya selama ini adalah Fu Ziyang. Tepat pada saat itu Fu Ziyang memanggil Jian Bufen untuk membebaskan Jing Zixia. Oleh karena itu Jing Zixia dengan cepat mengemudi ke rumah keluarga Fu untuk mencarinya. Ketika Fu Shengrong sedang membela diri, polisi tiba. Mereka ingin menangkap Fu Shengrong tetapi dia melarikan diri. Fu Ziyang dengan cepat mengejarnya, tetapi Fu Shengrong menggunakan lift untuk melarikan diri. Ketika Fu Ziyang tiba di tempat parkir bawah tanah, dia tidak melihat jejak apapun. Tepat pada saat ini Jing Zixia muncul. Fu Ziyang dengan cepat berbalik menuju wanita yang dicintainya. Tetapi tiba-tiba Fu Shengrong mengemudi dan langsung menabrak Jing Zixia. Fu Ziyang menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeluk erat Jing Zixia, dan mobil itu menabraknya hingga terpental dari jalan. Tetapi saat ini orang yang tertabrak bukanlah Fu Ziyang melainkan Lin, orang yang telah pergi untuk melindungi Fu Ziyang. Fu Ziyang melihat Lin mengalami musibah dan mengingat kembali momen masa kecil ketika dia dan Fu Zilam diculik. Fu Zilam beberapa tahun lebih tua dari Fu Ziyang. Dia khawatir terhadap Fu Ziyang sehingga menyanyikan lagu anak-anak untuk mengurangi tekanan dan Fu Ziyang cepat tidur. Memanfaatkan saat penculik juga sudah tidur, Fu Zilam membuka tali ikatan dan membantu Fu Ziyang melarikan diri. Setelah itu keduanya berhasil melarikan diri. Namun dalam sekejap keduanya menarik perhatian dan membuat para penculik waspada. Fu Zilam meminta Fu Ziyang lari duluan sementara dia tinggal menahan mereka untuk adiknya. Akibatnya Fu Zilam ditabrak mobil para penculik. Kali ini Lin sekali lagi mati menggantikan Fu Ziyang. Dia berharap Fu Ziyang setelah ini akan merawat Jing Zixia dengan baik. Dengan begitu dia baru bisa tenang. Sementara itu Fu Shengrong telah ditangkap oleh polisi yang tiba tepat waktu. Fu Ziyang telah menjalani perawatan di rumah sakit. Pada saat yang sama Fu Guojiang juga telah menyelesaikan operasi pengobatannya. Semuanya berjalan lancar membuat Fu Ziyang sangat gembira. Nona Xin datang mengunjungi Fu Ziyang mengumumkan dia akan pergi belajar ke luar negeri. Fu Ziyang berterima kasih kepada Nona Xin karena telah membantu melaporkan Fu Shengrong sehingga ada hasil saat ini. Tidak disangka Jian Bufen juga membawa barang bawaan ingin ikut bersama Nona Xin. Jian merasa putranya setelah punya istri sudah melupakan ayah. Bahkan tidak bertanya kepada dokter tetapi langsung pergi. Sungguh sia-sia membesarkan putranya. Jing Zixia diajak makan oleh Fu Ziyang. Dia melihat semua orang di restoran sedang bersiap untuk melamar dan berpikir Fu Ziyang akan melamarnya. Dia sangat bahagia dan ternyata semuanya terjadi seperti yang dia pikirkan. Fu Ziyang benar-benar ingin melamar.
Jing Zixia menerima lamaran dari Fu Sheyang. Keduanya berpelukan erat dan saling berciuman mesra. Di pernikahan, Fu Sheyang telah menyiapkan rekaman suara untuk Jing Zixia. Tidak disangka itu adalah percakapan yang diceritakan Jing Zixia kepada Lin. Jing Zixia selamanya hanya mencintai Fu Sheyang, selalu dan hanya Fu Sheyang. Semua orang di lokasi merasa ini sangat menarik. Jing Zixia malu sampai ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Keduanya berpelukan bahagia dan berciuman mesra. Baik, drama ini berakhir di sini. Kalian luangkan 3 detik untuk berlangganan saluran kami sebagai dukungannya. Terima kasih telah menonton saluran kami. Sampai jumpa lagi di drama berikutnya.